salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Unimed Angkatan 1, saya Tiuri Dorolina Tambunan, mahasiswa PPG Angkatan 1 Kimia Universitas Negeri Medan. Pada saat ini akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada materi sifat koligatif larutan semester 1 kelas 12 MIA 1 SMA Swasta Budi Agung Medan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi nih. Selamat pagi Bu. Apa kabar semuanya hari ini? Baik nih. Sehat nih. Baik, Miss. Baik ya. Ya, saat ini kita sedang PPKM ya. Kita jangan dulu pergi kemana-mana ya nak ya. Tetap di rumah, jaga kesehatannya ya. Makan makanan bergizi. Ingat protokol kesehatan. Nah, baiklah anak-anak Miss, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Fisal pimpin doa kita nak. Sebelum belajar, alangkah baiknya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa sudah selesai. Nah baiklah, untuk mulai pelajaran hari ini ya, Miss mau absen dulu. Jadi tadi Miss sudah share di WA absensinya, silakan diisi ya nak ya absensinya. Dan Missnya juga di sini sudah lumayan banyak ya, sudah hadir anak-anaknya. Terima kasih yang sudah tepat waktu hadir. Oke, materi hari ini adalah materi sifat koligatif larutan. Ya, nah yang lalu juga kita sudah belajar materi sifat koligatif larutan ya, bagian yang pertama, dan ini bagian yang kedua. Hari ini kita bahas mengenai sifat koligatif yang kedua, yaitu kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Oke, nah anak-anak Miss coba perhatikan, kamu pasti pernah makan mie instan kan? Nah, coba Miss tanya dulu, ketika masak mie instan, kamu masukkan airnya dulu sampai mendidih, baru masak dikasih mie instan, atau air dengan mie instan itu disatukan kemudian dimasak? Coba satu orang dulu menceritakan pengalaman makan mie instan, masak mie instan itu bagaimana? Airnya dulu mendidih, baru masak dikasih mie instannya, atau bersamaan air dengan mie instan disatukan lalu dihidupkan apinya begitu? Airnya dulu Miss direbus sampai dulu Miss. Airnya dulu Miss direbus sampai mendidih, baru nanti dimasukin mie-nya. Oh gitu ya. Kira-kira kenapa kamu masaknya begitu Ismi? Biar lebih cepet aja kayaknya Miss. Oh gitu ya. Ya. Jadi yang dilakukan Ismi itu sebenarnya, begitulah yang benarnya. Jadi untuk memasak mie instan lebih cepat, jadi biarkan dulu airnya mendidih ya, kemudian setelah mendidih masukkan mie instan gitu. Nah, kenapa demikian? Kalau kamu nanti masukkan air sama mie instan secara bersamaan, nah itu nanti mie instan akan menghalangi mendidihnya air, sehingga diperlukan suhu yang lebih tinggi dan waktu yang lebih lama untuk mendidihkan campuran air dengan mie instan itu. Itulah sebabnya mengapa kamu harus mendidihkan air dulu baru masukkan mie instan. Nah, mie instan di sini dikatakan sebagai zat terlarut. Nah, zat terlarut itu akan menghambat ya partikel-partikel air untuk mendidih gitu. Jadi apa pengaruh dari mie instan yang dimasukkan di air mendidih? Coba perhatikan. Nah, air mendidih kan pada suhu 100 derajat Celcius ya. Nah, penambahan mie instan atau bumbu mie
ya, bumbu mie instan itu menyebabkan titik didih air menjadi meningkat gitu. Makanya kalau kamu kan masak air kan, atau airnya sudah mendidih, kamu kasih bumbunya atau masukkan mie instannya, itu kan tiba-tiba nanti dia suhunya seperti turun ya, atau tidak mendidih lagi. Lalu suhu dari air itu ya, itu sudah lebih tinggi daripada air yang suhunya 100 derajat Celcius itu. Nah, itulah artinya kenaikan titik didih. Nah, bisa nggak diukur itu? Bisa, gitu ya. Nah, perhatikan, titik didih larutan selalu lebih tinggi dibandingkan titik didih pelarut murninya. Jadi di sini ya, air dengan Indomie ya, atau mie instan itu, air dengan mie instan adalah campuran atau larutan. Nah, pelarutnya siapa? Air. Nah, campuran atau larutan air dengan mie itu lebih tinggi titik didihnya daripada pelarutnya, yaitu air. Gitu ya nak ya? Oke. Nah, perhatikan. Kita nih nggak tinggal di daerah yang ada musim saljunya. Tapi kalau kamu lihat di TV begitu ya, atau di berita atau di mana gitu, nah orang-orang yang di negara yang punya musim salju, mereka menaburkan garam di jalanan. Nah, kamu tahu nggak apa fungsinya? Coba satu orang, siapa tahu apa fungsi jalanan itu ditaburi garam? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Miss, saya Miss. Ya, siapa itu? Agus. Agus ya? Silakan Gus. Kenapa kira-kira ya? Jika garam ditaburkan ke salju supaya nggak licin, Miss. Boleh diulangi nak? Fungsinya biar supaya nggak licin, Miss. Intinya supaya nggak licin. Bagus ya. Ada benarnya ya, ada benarnya. Nah, jadi orang-orang menaburkan garam di jalanan bersalju memang tujuannya agar jalan itu tidak licin gitu ya, sehingga bisa dilalui oleh mobil. Nah, kenapa nggak licin? Karena nanti esnya akan melebur gitu ya. Nah, bagaimana cara kerjanya garam itu? Bisa membuat jalanan jadi tidak licin begitu. Jadi begini. Nah, ketika garam ditaburkan di atas es, itu partikel-partikel garam mengganggu kestabilan ikatan partikel-partikel air yang berada di dalam fase padat atau es. Nah, jadi partikel-partikel garam itu menerobos masuk ke sela-sela ikatan partikel es. Nah, sehingga memutuskan ikatan-ikatan tersebut. Nah, akibatnya partikel es yang berada di permukaan ya dapat memisahkan diri dari perangkat gaya tarik partikel es yang berada di samping dan di bawahnya. Nah, partikel es yang berhasil memisahkan diri itu kemudian beralih ke fase cair gitu nah ya. Nah, jadi esnya tadi ketika dicampurkan garam itu nanti menjadi cairan gitu ya. Nah, sehingga kalau dia mencair, air kan nanti akan turun ke bawah ya. Itu kan sifat air. Nah, sehingga air itu nanti sudah menjadi air dan jalan itu sudah tidak bersalju lagi begitu. Jadi menaburkan garam di jalanan bersalju itu adalah salah satu dari penerapan sifat koligatif larutan, ya, yaitu penurunan titik beku. Begitu ya, nak ya. Nah, titik beku larutan selalu lebih rendah dari titik beku pelarut murninya. Jadi, tadi kan es ya. Es itu suhunya biasanya air biasanya membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, ketika air itu ditambah garam, suhunya tidak 0 derajat Celcius lagi, tapi di bawah 0 derajat Celcius, gitu ya, atau dia turun, ya, menjadi negatif ya. Oke, nah ini salah satu aplikasi penerapan sifat koligatif yang salah ya. Gorengan pakai plastik, kamu mungkin sudah tahu ya. Nah, gorengan itu renyah tapi mengandung plastik. Jadi kamu harus hati-hati nih pilih makanan di pinggir jalan ya. Nah, kenapa ada gorengan kalau dikit mama yang masak cepat dia layu begitu ya, nggak garing, nggak kriuk lagi. Tapi kalau di pasaran di pinggir jalan, kenapa gorengannya selalu rapuh gitu, sampai sore juga rapuh gitu. Nah, perhatikan, gorengan renyah tapi mengandung plastik, jangan dimakan ya. Memang enak tapi bahaya bagi kesehatan. Anak-anak Miss, ini salah satu penerapan kenaikan titik didih larutan.
Jadi ya, ketika plastik ditambahkan ke dalam minyak, plastik itu menaikkan titik didih minyak gitu. Sehingga apa? Penyerapan air atau absorpsi air pada gorengan yang basah itu menjadi lebih cepat gitu. Jadi tadi kan prinsipnya kalau ada suatu larutan ya ditambah zat larut, titik didihnya kan menjadi lebih tinggi ya. Sehingga kalau pada gorengan ini absorpsi air pada gorengan yang basah akan lebih cepat sehingga dihasilkan gorengan yang lebih garing. Dan juga alasannya apa? Plastik itu menutup dari permukaan gorengan sehingga yang terjadi apa di situ? Ya, kalau dia sudah ditutup dengan plastik, itu kan mengurangi kontak dengan air yang ada di udara dan juga ya udah oksigen gitu. Sehingga apa? Lebih lama dia untuk layu begitu atau tidak kriuk lagi. Gitu ya, Nak ya. Nah, apa pelajaran hari ini? Nah, sebagai anak yang sudah belajar mengenai penerapan ya sifat koligatif larutan, kamu harus bijak konsumsi makanan ya. Nah, apalagi di masa pandemi COVID-19. Nah, makanan bergizi itu sangat penting nah, agar imun tubuh kamu tuh tidak mudah diserang penyakit gitu ya. Dan juga makanan yang mengandung plastik tentu nanti bisa menyebabkan penyakit dalam tubuhnya karena tubuh kita nggak bisa makan plastik, nah mengkonsumsi plastik dalam tubuh ini. Nah sehingga nanti ada muncul penyakit-penyakit yang berbahaya seperti kanker, tumor dan sebagainya. Oke, nah adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6. Coba yang pertama silakan baca dulu Tengku mungkin ya. Apa tujuan yang pertama nak? Tengku Rizky, boleh baca nak? Menganalisis sifat koligatif larutan melalui diagram titik. Oke. Ya. Lanjut yang kedua. Menganalisis fenomena kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Menghitung besarnya kenaikan titik didih suatu larutan. Menganalisis fenomena penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menghitung besarnya penurunan titik beku suatu larutan. Yang keenam, mengkomunikasikan kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketujuh, membuat video pembelajaran tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya. Terima kasih ya Nak sudah membacakan tujuan pembelajaran. Kita lanjutkan kembali. Nah, hari ini teknis penilaiannya ada 3 ya. Nah, Miss menilai dari sikap. Sikap yang dinilai ada 3, rasa ingin tahu, teliti, bertanggung jawab. Dan keterampilan yang dinilai itu adalah bisa menyampaikan pendapat dengan baik, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik. Dan nanti ada produk video pembelajaran. Kemudian untuk yang pengetahuan, kita akan ada nanti kuis dari Quizizz ya dan ujian informatif. Oke. Nah, lanjut Nak. Langkah-langkah pembelajaran hari ini kalian akan mengerjakan LKPD berdasarkan permasalahan yang diberikan dengan berdiskusi dalam kelompok dan perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pengamatan videonya ya. Nah, diskusi dan tanya jawab dengan teman dan guru, kemudian kita akan ada kuis dan kemudian kita ada kegiatan mandiri di rumah ya tadi membuat video ya. Nah, pertanyaan dasar ya dari materi ini ya, bagaimana pengaruh zat terlarut yang ditambahkan ke dalam suatu pelarut terhadap kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan. Yang kedua, bagaimana menghitung besarnya kenaikan titik didih dan penurunan titik beku suatu larutan. Nah, ini ada ya jurnal ya mengenai materi sifat koligatif larutan yaitu kenaikan titik didih. Jadi jurnal ini dengan judul identifikasi kenaikan titik didih pada proses evaporasi terhadap konsentrasi larutan sari jahe gitu ya. Nah, oleh Ismiati dan Fatmasari. Oke. Nah, di sini dia membahas bahwa ya perlakuan evaporasi larutan sari jahe dari berbagai variasi itu menghasilkan konsentrasi larutan dan kenaikan titik didih larutan tertentu. Nah, jika dilihat dari steam table,
pada tekanan 76 mm bar menunjukkan titik didih air murni sebesar 39,02 derajat Celcius. Sehingga jika larutan dipanaskan dan mendidih pada suhu 40 derajat Celcius menunjukkan kenaikan titik didih sebesar 0,9 derajat Celcius. Nah, ternyata menghasilkan konsentrasi larutan sebesar 16,5%. Demikian juga tekanan selanjutnya diperkecil. Ya, titik didih air murni akan semakin besar dan konsentrasi larutan juga semakin tinggi pula, begitu. Nah, apa kesimpulan dari penelitian ini? Nah, anak-anak Miss coba perhatikan tabel ya, tabel itu yang di sebelahnya ya. Nah, di situ ada berat sari jahe kan gitu ya, tabel yang kedua, kemudian berat larutan dalam gram dan konsentrasi larutan, dan terakhir kenaikan titik didih. Coba dari tabel ini apa yang bisa kita amati? Ya, bahwa ya, perhatikan konsentrasi larutan. Semakin besar konsentrasi larutan, bagaimana kenaikan titik didihnya? Semakin tinggi bukan? Ya, semakin tinggi. Contohnya konsentrasi larutan 16,50 ya persen. Nah, titik didihnya 0,98. Tapi pada konsentrasi 20,48 kenaikan titik didihnya 3,82 dan seterusnya. Apa artinya? Artinya semakin besar konsentrasi larutan itu menyebabkan semakin tinggi kenaikan titik didihnya, semakin besar kenaikan titik didihnya. Begitu ya. Nah, ini sumbernya dari ya https jurnalumj.ac.id ya, boleh dilihat nanti, sudah di-share tadi di grup WA. Oke. Nah, coba untuk lebih memahami materi hari ini, kalian perhatikan video berikut. Kita patut berbahagia karena negara kita tercinta, Indonesia, terletak di belahan dunia yang cuma punya 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Dan sepanjang tahun selalu ada sinar matahari karena Indonesia berada di daerah khatulistiwa. Walaupun di musim hujan, nggak akan khawatir sama jalanan setelah hujan. Biasanya tetap bakalan kering karena sinar matahari. Jadi, kita nggak ngalamin permasalahan kayak di negara yang punya 4 musim. Paling cuma becek, udah hujan, nggak ada ojek, becek. Kalau di negara yang punya 4 musim, kayak di Korea, pas lagi musim dingin, salju yang turun bisa nutupin jalan dan bikin jalanan jadi licin. Hal ini membahayakan pengguna jalan. Selain itu, karena suhunya yang rendah banget, bikin radiator mobil beku. Nah, buat ngatasin permasalahan itu, ilmu kimia punya peran yang sangat besar. Apa ya peran ilmu kimianya? Yuk kita bahas! Biar jalanan nggak licin karena salju, salah satu cara ngatasinnya adalah dengan naburin garam dapur di jalanannya. Kalau buat mencegah air radiator mobil ngebeku, perlu ditambahin etilen glikol alias zat antifreeze ke dalam tangki radiatornya. Nah, mereka bisa bekerja karena adanya sifat koligatif larutan. Di video sebelumnya, kita udah bahas sifat koligatif yang pertama, penurunan tekanan uap. Sifat koligatif yang kedua dan ketiga itu kenaikan titik didih larutan atau delta TB, B-nya dari kata boil, dan penurunan titik beku larutan atau delta TF, F-nya dari kata freeze. Kita bahas satu persatu ya. Sebelum bahas kenaikan titik didih, kita perlu tahu dulu apa itu titik didih. Kalau suatu zat cair dipanasin di ruangan terbuka, maka zat tersebut akan menguap. Kayak air di jalan becek tadi. Dia bakal menguap karena sinar matahari. Di suhu tertentu, tekanan uap di atas permukaan zat akan sama dengan tekanan udara di luar. Nah, pada saat itulah zat cair mendidih. Suhu pas hal itu terjadi disebut dengan titik didih. Titik didih air pada tekanan 1 atm adalah 100 derajat Celcius. Artinya, kalau kamu manasin air sampai suhu 100 derajat Celcius, tekanan uap air akan mencapai 1 atm, sama dengan tekanan udara luar. Jadinya, air bakal mendidih. Kalau ke dalam air dilarutin zat yang sukar menguap, maka pada suhu 100 derajat Celcius, tekanan uap air belum mencapai 1 atm. Artinya, air belum mendidih. Misalnya kayak masukin mie instan. Ingat kan sama sifat koligatif larutan yang pertama? Tekanan uap larutan bakal turun kalau ada zat terlarut di dalam larutannya. Nah, kalau kamu lagi masak mie, kan masukin mie-nya pas airnya mendidih tuh. Soalnya kalau masukinnya sebelum mendidih, bakalan lebih lama mendidihnya. Karena molekul air yang harusnya menguap, ketahan sama mie instannya. Nah, biar mendidih perlu suhu yang lebih tinggi.
Besarnya kenaikan suhu itulah yang disebut dengan kenaikan titik didih atau delta TB. Ada yang menarik nih, pas kalian masukin bumbu minyak ke dalam air mendidih, air yang tadinya mendidih bakalan nggak mendidih lagi. Karena titik didihnya bakalan jadi lebih tinggi. Cobain deh. Sama dengan sifat koligatif lainnya, kenaikan titik didih cuma tergantung jumlah zat terlarut yang dinyatakan dengan konsentrasi. Kalau di sini kita pakai satuan konsentrasinya molal. Kenaikan titik didih punya tetapan yang disebut tetapan kenaikan titik didih molal atau KB. KB adalah besarnya kenaikan titik didih untuk 1 molal larutan. Setiap larut punya nilai KB masing-masing. Nah, besarnya kenaikan titik didih larutan atau delta TB itu hasil kali antara tetapan kenaikan titik didih molal KB dengan molalitas larutannya. Delta TB sama dengan KB dikali M. Selain menaikkan titik didih, zat terlarut juga bisa menurunkan titik beku. Ini sifat koligatif yang ketiga. Ketika suatu zat membeku, kayak air jadi es, partikel-partikel zat cair akan merapat. Karena adanya gaya tarik antar molekul zat cair yang sangat kuat. Akhirnya terbentuklah suatu zat yang lebih padat. Tapi kalau ada zat terlarut di dalamnya, zat terlarut ini bakalan ngeganggu terbentuknya padatan. Jadi perlu waktu yang lebih lama buat cairan itu membeku karena titik bekunya menurun. Sama seperti kenaikan titik didih, penurunan titik beku juga bergantung pada besarnya tetapan penurunan titik beku molal atau KF pelarutnya. Nilai KF buat setiap pelarut itu nggak sama. Penurunan titik beku larutan sama dengan perkalian antara KF dengan molalitas larutannya. Sifat penurunan titik beku ini dimanfaatin buat bikin jalan gak jadi licin di musim dingin pas salju numpuk di jalanan. Kalau kita naburin garam di atas salju, saljunya bakal mencair. Kenapa garam bisa bikin salju mencair? Partikel-partikel garam yang ditaburkan di jalan akan mengganggu kestabilan ikatan partikel-partikel air yang sedang ada di dalam fase padatan atau es. Partikel-partikel garam menerobos masuk di antara partikel-partikel es sehingga memutus ikatan-ikatan tersebut. Akibatnya, partikel-partikel es yang ada di permukaan. Nah, silakan berdiskusi ya, mengerjakan LKPD. Oke? Baiklah, tadi sudah berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, jadi saat ini kita mulai mempresentasikan hasil diskusi LKPD-nya. Silakan dari kelompok mana lebih dulu mempresentasikan? Saya, Miss. Silakan Fahri. Nama saya Muhammad Fahri Ramadan. Saya dari kelompok Albatani ingin mempresentasikan hasil LKPD kegiatan 1. Hasil diskusi LKPD kegiatan 1. 1. Temperatur normal campuran es dan air adalah 0 derajat Celcius. Akan tetapi itu tidak cukup dingin untuk membukukan es krim. Temperatur yang diperlukan untuk membukukan es krim adalah min 3 derajat Celcius atau lebih rendah. Untuk mencapai suhu tersebut perlu ditambahkan garam dalam proses pembukuan es krim. Sebenarnya banyak bahan kimia lain yang dapat digunakan, tetapi garam relatif murah. Garam berfungsi menurunkan titik beku larutan ketika es dicampur dengan garam. Es mencair dan terlarut membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. Proses ini memerlukan panas dari luar. Campuran itu mendapatkan panas dari adonan es krim, maka hasilnya adalah es krim padat dan lezat seperti yang diinginkan. Kedua, proses pembukuan suatu zat cair terjadi bila suhu diturunkan sehingga jarak antar partikel sedemikian dekat satu sama lain dan akhirnya bekerja gaya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat. Adanya partikel-partikel dari zat terlarut akan mengakibatkan proses pergerakan molekul-molekul larut terhalang. Akibatnya, untuk dapat lebih mendekatkan jarak antar molekul diperlukan suhu yang lebih rendah. Jadi titik beku larutan akan lebih rendah daripada titik beku pelarut. Perbedaan titik beku akibat adanya partikel-partikel zat terlarut disebut delta TF. Penurunan titik beku larutan sebanding dengan hasil kali molalitas larutan dengan penurunan titik beku. Tetapan penurunan titik beku pelarut atau KF dinyatakan dengan persamaan delta TF sama dengan KF kali M.
Sekian presentasi dari kelompok Al-Batani. Saya akhiri dengan Assalamualaikum. Terima kasih Fahri untuk laporan presentasinya, luar biasa ya, itu mengenai tadi mengisi titik-titik kosong yang ada di LKPD, yaitu mengenai penurunan titik beku larutan. Baiklah, kita lanjut untuk yang kelompok selanjutnya. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi LKPD-nya? Oke, silakan Ismi diskusi presentasikan hasilnya, Nak. Dapat titik didih 4,9 gram asam sulfat dalam kurung MR 98 gram per mol dalam 150 gram air jika diketahui KB airnya sama dengan 0,52 derajat Celcius kilogram per mol. Jawabannya yaitu delta TB sama dengan M kali KB, yaitu GR per MR dikali 1000 per P dikali KB. Sehingga 4,9 per 98 dikali 1000 per 150 dikali 0,52 sama dengan 0,05 dikali 6,66 dikali 0,52 sama dengan 0,17. TB sama dengan TB ditambah delta TB sama dengan 100 ditambah 0,17 sama dengan 100,17 derajat Celcius. Sekian presentasi hasil LKPD saya, kelompok Ibnusina. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Ismi buat presentasinya. Jadi tadi lihat bahwa kedua kelompok sudah mempresentasikan dan keduanya jawabannya sudah benar ya. Nah, kita selanjutnya akan memasuki sesi tanya jawab. Ya, baiklah bagi teman-teman, apakah masih ada yang mau ditanyakan atau yang belum mengerti pelajaran hari ini? Silakan kita diskusikan di room ini. Silakan, ada yang mau bertanya, Nak? Saya, Miss. Saya mau menanyakan mengenai penerapan penurunan titik beku larutan pada pembuatan es putar. Kan es putar dibuat dengan diputar-putar, di mana di luar tabungnya diberikan es batu dan garam. Bagaimana bisa campuran santan, gula, dan perasa bisa membeku menjadi es putar atau es krim? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan Agus. Ya, pertanyaannya sangat high order thinking ya, sangat kritis sekali ya. Bagaimana bisa campuran untuk membuat es krim, campuran es krim itu kan biasanya ada gula, santan, susu ya, bisa terbentuk menjadi zat padat begitu ya. Bagaimana reaksi kimia atau kinerja di dalam itu? Nah, itulah maksud dari pertanyaan si Agus Salim ini. Ya, apa yang terjadi di situ? Silakan bagi anak-anak Miss, apakah ada yang bisa menjawabnya? Saya, Miss, mungkin saya bisa analogikan seperti ini. Misalnya kita di daerah gunung yang dingin atau di hutan. Kita tersesat di hutan bersama teman-teman. Malamnya kan dingin, jadi kita nyaman kalau duduk dekat bersama teman-teman. Itulah artinya jika air membeku, partikel-partikelnya semakin mendekat, sehingga terbentuk es atau air yang padat. Terus lagi misalnya siang hari, cuaca panas, kita malas ngumpul rame-rame atau dekat-dekatan. Itulah artinya jika dipanaskan, partikel-partikelnya akan saling menjauh. Jadi, jika suhu dan perasa yang merupakan bahan pembuatan es putar didinginkan, partikelnya akan berdekatan, terbentuklah es putar padat. Nah, mengapa penjual es krim di tengah terik matahari tidak takut es krimnya mencair? Karena pada tabung diberikan garam yang berfungsi menurunkan titik beku sehingga es tidak mencair. Sekian dari saya, terima kasih, Miss.
Oke, terima kasih banyak ya untuk penjelasan Duan. Nah, jadi dia menganalogikan jika ya partikel-partikel itu seperti kita manusia. Jika di daerah dingin, misalnya daerah gunung tadi ya, dia katakan kalian misalnya tersesat di hutan nih. Kan kalau malam tuh kalau dekat-dekatan kan bisa lebih hangat kan gitu ya, kira-kira ya. Nah, jadi pada waktu dingin itu partikel es ya, partikel air itu menjadi sangat rapat ya. Ikatannya sangat dekat sehingga terbentuklah air yang berbentuk padat. Nah, itulah tadi es krim atau es putar begitu. Nah, begitu juga sebaliknya, jika ya dipanaskan, partikel itu akan saling menjauh. Makanya kalau ya dia panas, kalau kita masak air panas cepat menguap, partikelnya bisa saling menjauh dan hilang itu air kalau nggak dilihat kan kalau masak air. Makanya jangan ditinggal kalau masak air, itu air nanti habis gitu. Nah, itu benar sekali ya. Miss Kira semuanya sudah paham materi hari ini ya. Coba Miss minta 1, 2 orang, 3 orang untuk menyimpulkan apa pelajaran yang didapat sepanjang hari ini. Silakan 1 orang nak, atau 2, 3 orang, siapa yang mau? Saya akan menyimpulkan zat yang terlarut dapat menaikkan titik didih. Penerapan kenaikan titik didih adalah seperti mekanisme instan, penambahan etilen glikol atau zat anti beku pada mobil. Zat terlarut dapat menurunkan titik beku. Penerapan penurunan titik beku adalah seperti menambahkan garam pada pembuat es putar. Oke, ya. Kesimpulannya bahwa zat terlarut itu bisa menaikkan titik didih, kemudian bisa menurunkan titik beku ya. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, Sylvia silakan. Melalui pelajaran hari ini, saya menjadi tahu semakin besar molalitas, maka semakin besar titik didih larutannya. Sesuai dengan rumus delta TB sama dengan M kali KB. Oke. Ya, benar ya. Semakin besar molaritas, semakin besar titik didih suatu larutan. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, saya Miss. Fahri. Oke, Fahri, silakan nak. Titik beku larutan selalu lebih rendah dari titik beku pelarut murninya. Contohnya air membeku pada suhu 0 derajat Celcius, tetapi bila air ditambah garam maka titik bekunya akan turun menjadi di bawah 0 derajat Celcius. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Benar sekali ya jawaban Fahri. Anak-anak Miss, sampai di sini pelajaran kita ya. Miss harap pelajaran hari bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, Miss akan mengevaluasi kalian sampai mana pemahamannya. Jadi kita akan mengikuti kuis. Apakah kalian sudah siap kuis? Siap, Miss. Siap, Miss. Siap ya. Oke. Nah, dari handphone seperti biasa ya. Ketik join my quiz. Kita quiz dari 632825. Agus. Baik ya. Nah, anak-anak Miss yang bagi yang sudah bisa benar menjawab pertanyaan ini, silakan nanti kerjakan soal pengayaan ya, yaitu soal HOTS yang sudah tadi Miss share di WA. Kemudian bagi yang belum, kita akan mengadakan remedial ya, tapi coba kerjakan dulu soal yang tadi ini, yang tadi nanti akan Miss share di WA juga ya. Nah,
Jadi yang remedial jangan berkecil hati, kalian pasti bisa memahaminya. Oke, nah bagi yang sudah dapat memahami hari ini, silakan kerjakan soal HOTS yang tadi Miss katakan. Oke, nah ya. Nah demikian pelajaran hari ini, ya. Miss harap kita semua dapat paham pelajaran hari ini. Kita hari ini silakan satu orang untuk memimpin doa. Ketua kelas, Pisang, silakan nak, pimpin doanya. Sebelum pulang, alangkah baiknya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah satu hal lagi ya yang belum kita lakukan adalah di rumah akan ada tugas mandiri yang kalian kerjakan, yaitu membuat video pembelajaran mengenai aplikasi atau penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti video yang Miss tampilkan tadi. Misalnya ini kalian memasak Indomie atau kalian itu buat es putar gitu. Nah, kalian praktekkan bagaimana caranya dan jelaskan apa prinsip sifat koligatif praktek yang kalian ram, dan kemudian buat dalam suatu bentuk video yang merupakan video pembelajaran dan nanti kalian akan share ke sosial media kalian. Nah, Miss juga nggak lupa untuk mengingatkan ya, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya, terapkan 5M ya, 5M. Yang pertama memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan, juga mengurangi mobilitas. Apalagi nih saat PPKM ya, tolong jangan ada yang keluar-keluar dulu ya. Kita stay di rumah ya, buka buku dan belajar begitu. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan bahas mengenai sifat koligatif yang selanjutnya, yaitu tekanan osmosis. Demikian pelajaran kita hari ini. Harap kalian bisa memahaminya. Salam sehat, tetap semangat. Selamat siang anak-anak Miss. Siang.